stok selisih. Siapa yang salah? Intinya, kalau ada selisih stok, jangan dianggap sepele. Cari penyebabnya, catat prosesnya, lalu benahi sistemnya. Dan jangan lupa, pencegahan jauh lebih murah daripada memperbaiki kerugian. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit dan di hadapan saya masih dengan Mas Aziz, konsultan Trigonal Software. Tema kita kali ini lagi banyak ditanyakan oleh teman-teman kita, para bos di luaran sana nih Mas Aziz. Oh ya, apa itu Mas? Nah, kalau terjadi kesalahan atau selisih stok, Ya. Ini salah siapa sebenarnya Mas? Berarti soal stok ya Mas Adit ya? Benar Mas Aziz. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab di sini sih sebenarnya Mas? Iya. Tunggu dulu Mas Adit. Oke. Kesalahan stok itu biasanya ada 3 faktor penyebabnya. 3 faktor ya. Ya, yang pertama human error. Manero. Misalnya lupa catat Oke. atau dicatat tapi salah atau bahkan nggak dicatat sama sekali. Nah, itu Tuh. Yang kedua, proses yang berantakan Mas. proses yang berantakan. Nggak ada SOP barang masuk dan keluar. Ya. Jadi saat ada barang masuk dan keluar hari ini atau besok ya bisa saja prosesnya berbeda. Jadi nggak konsisten ya. Ya. Itu. Jadi nggak ada pengecekan lebih lanjut. Nah, yang terakhir nggak ada kontrol. Oke. Nah, semua itu dicatat manual misalnya. Jadi kalau ada selisih kan bayangkan misalnya kita pengen cek ini barang ini masuknya kapan, itu kita harus buka catatan-catatan yang lama-lama. Oh iya. Jadi 3 faktor itu yang paling sering membuat stok itu nggak sesuai. Oke, berarti sebenarnya tuh wajar banget ya Mas ya kalau stok bisa keliru, kan manusiawi ya berarti ya. Ya sebenarnya manusiawi tapi jangan sampai dinormalisasi ya. Iya. Karena ini kan dampaknya nanti bisa cukup besar dan ini bisa merugikan perusahaan atau usaha itu juga. Jadi jangan sampai itu dinormalisasi, kita harus cari solusinya biar nggak terulang kembali Mas Adit. Oke, tadi Mas Aziz bilang dampak nih. Dampaknya tuh apa sih sebenarnya Mas? Ya, kalau dampak utamanya itu kurang lebih ada 3 ya Mas. Yang pertama tentu saja dampak finansial. Finansial. Pasti kan ada kerugian ya karena barang hilang artinya modal itu hilang. Oke. Nggak bisa kalau barang itu terjual kan uang itu bisa kita putar lagi ya Mas Adit ya. Itu. Yang kedua, arus kasnya itu berantakan. Catatannya pasti nggak sesuai. Akhirnya biasanya pemilik toko atau bos itu nggak tahu toko itu sebenarnya untung atau rugi sih. Itu. Dan yang terakhir, turunnya kepercayaan pelanggan Mas Adit. Jangan salah karena ini bisa terjadi seperti itu. Contoh misalnya orang datang terus nanya kalau produk ini ada apa enggak. Tahu udah jawab ada karena memang di catatan kita ada, tapi pasti cek di fisiknya ternyata nggak ada. Udah habis gitu ya. Bisa menurunkan kepercayaan customer ya. Benar. Customer bisa kapok nggak datang lagi ke toko itu. Oke. Itu Mas. Ternyata ini ngaruh juga ya kepercayaan ke pelanggan ya Mas. Iya betul, ngaruh banget. Oke. Nah, kalau kita tahu ada selisih stok nih Mas Aziz. Ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan tuh apa sih? Jangan saling menyalahkan di awal. Oke. Karena kan kita juga belum ada bukti ya. Betul. Biasanya kalau saling menyalahkan itu malah nanti pada defensif, pada nggak mau diajak kerjasama, malah makin repot nantinya ya. Oke. Itu yang pertama. Oke, pertama jangan menyalahkan ya Mas ya. Berarti pertanyaan pertama tadi tuh salah ya. Berarti kita tidak boleh menyalahkan dulu ya. Betul. Mas, Jadi ya. kita jangan cuma fokus ke masalahnya, Ya. tapi kita fokus juga ke solusinya Mas. Oke, selanjutnya apa nih Mas Aziz? Oke, yang selanjutnya hentikan dulu pencatatan transaksinya Mas, Oke. agar kita bisa investigasi. Jadi transaksinya kita stop, terutama sih untuk produk yang memang tadi misalnya ada selisih dan sebagainya ya. Ya. Tapi kalau memang memungkinkan ya operasionalnya ditutup dulu biar kita bisa ngecek tanpa mengganggu operasional toko. Oke. Tapi kalau pencatatannya dihentikan itu bukannya malah mengganggu pekerjaan di toko ya Mas ya? Nah, ini memang kelihatannya kan seperti menghambat ya, Iya. Sadit ya. Tapi justru ini adalah langkah penting karena kalau kita biarkan terus, itu biasanya malah makin kacau. Oke. Itu lebih baik berhenti sebentar kan buat membereskan masalah agar ketemu masalahnya dan kita bisa cari solusinya. Oke, masuk akal sih. Oke, ada langkah lain Mas? Ada.
Dan ini yang terakhir ya Mas Adit. Jadi kita bisa cocokkan catatan dengan dokumen pendukung. Misalnya kita ada mencatat hari ini ada masuk barang sekian. Ya. Biasanya kalau masuk barang itu kan ada dokumen surat jalan atau invoice dari supplier ya. Ya. Kita cocokkan. Mana tahu ternyata catatan kita yang salah. Oke, Mas. Oke, sini sebelum kita lanjut kita ngopi dulu deh ini. Kita udah lama dianggur ini kok. Ya, Oke, silakan Mas ngopi. Ajis. Oke, kita lanjut Mas Ajis. Ya. Tadi kita udah bahas ya langkah saat ada selisih stok nih. Ya. Sekarang gimana caranya supaya masalah ini tuh nggak terulang lagi, Mas? Oke, ada beberapa cara untuk pencegahannya ya Mas Adit ya. Boleh, Yang ya. pertama, SOP barang masuk dan keluar itu harus jelas. Oke. Misalnya setiap barang masuk itu harus dicek fisiknya Ya. dan invoice atau surat jalan yang didapatkan pastikan itu sama. Karena Ya. bisa saja invoice-nya sekian tapi fisiknya nggak sesuai. Ya, Jadi itu pastikan sudah ada SOP-nya. Termasuk juga barang keluar ya. Setiap ada barang keluar ya SOP-nya nanti harus ada. Oke. Agar nanti semua itu terstruktur dan rapi sehingga kalau ada kesalahan itu bisa kita cari penyebabnya itu di step yang mana. Ya. Itu. Terus yang kedua adalah audit stok secara berkala Mas. Atau yang biasa kita sebut dengan stok opnam ya. Ya. Jadi pastikan itu juga dilakukan secara rutin agar catatan kita dengan fisik yang ada itu sama persis. Karena kalau sudah kelamaan juga kita ngeceknya susah ya. Ya. Misalnya stok opnamnya itu 1 tahun sekali ya, kita harus mundur tuh melihat catatan selama 1 tahun ke belakang. Dan itu bisa dibayangkan repotnya seperti apa ya. Ya. Apalagi yang selisih itu banyak item. Ya. Selanjutnya Mas Adit adalah gunakan aplikasi kasir atau sistem yang bisa mencatat barang masuk dan barang keluar secara otomatis ya. Jadi nanti pengecekannya juga lebih mudah dan mengurangi human error. Oke, ya. Oke, berarti yang pertama itu tadi yang pasti harus ada SOP-nya, Betul. ya kan? Lalu kedua itu kita harus audit secara berkala ya, rutin ya. Ya, betul. Terus yang ketiga itu kalau bisa menggunakan aplikasi kasir. Betul. Ya, oke. Kalau pakai aplikasi kasir kayak iPos nih Mas Ya. Ajis, berarti selisih bisa lebih cepat terdeteksi nggak nih? Betul, karena di iPos itu ada fitur kartu stok sama stok opnam. Oke. Sehingga kita bisa tahu produk tersebut masuknya kapan, keluarnya kapan, sisanya berapa. Dan nanti kalau memang ada selisih itu bisa kita perbaiki dari stok opnam. Oke. Jadi nanti antara stok fisik dan stok catatan kita itu harusnya akan selalu sama. Kalaupun nanti ada selisih ya kita pengecekannya lebih mudah Mas, karena kita nggak perlu melihat catatan secara manual lagi ya. Ya. Apalagi misalnya kayak tadi stok opnamnya 1 tahun sekali, Ya. itu bakalan repot kalau pakai catatan manual. Oke. Nah, kalau idealnya itu stok opnam itu mingguan kah, bulanan kah, atau gimana Ya, sih Mas? kalau stok opnam sih sebenarnya tergantung kebutuhan ya, sama tergantung misalnya banyaknya produk, Ya. sama banyaknya tim yang menghandle. Karena jangan sampai kalau kita sering melakukan stok opnam juga malah operasional tokonya jadi kacau ya. Ya, Jadi bisa disesuaikan karena dalam prakteknya ada juga yang sebulan sekali, ada yang kadang 1 tahun sekali, Ya. atau bahkan setiap hari juga bisa Mas Adit. Oke. Cuma memang biasanya secara berkala ya, misalnya tokonya kan cukup luas. Ya. Misalnya hari ini stok opnam di rak nomor sekian, besok rak sekian, sehingga waktunya nggak terlalu lama tapi kita nggak benar-benar 1 hari full Ya. stok opnam itu jadi bisa bertahap. Oke. Tapi yang pasti lebih sering lebih bagus. Karena makin lama kita stok opnam, jika ada selisih kita juga pengecekannya akan lebih lama. Oke, mendeteksinya susah ya malah. Betul, kalau udah makin terlalu lama. lama. Ya. Oke Mas Ajis. Oke, silakan closing statement dari Mas Ajis. Intinya kalau ada selisih stok jangan dianggap sepele. Cari penyebabnya, catat prosesnya, lalu benahi sistemnya. Dan jangan lupa pencegahan jauh lebih murah daripada memperbaiki kerugian. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan insight-nya di Ngopi kali ini Mas Ajis. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.